Iya, dari cekungan tanah yang tampak di sini, ini kelihatan kali bahwa di sini dulu pernah terjadi ledakan bombardir oleh sekutu. Halo guys, sekarang saya berada di sebuah tempat. Ini kayaknya bunker ya, bunker peninggalan Jepang. Untuk lebih jelasnya saya bertanya kepada Mas Syafi'i, sebenarnya apa fungsi dari bunker ini di zamannya? Ya, jadi di sini ada beberapa bunker. Salah satunya yang sedang kita datangi ini. Kebetulan ini bunker berfungsi sebagai tempat untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi di dalam ini dulunya ada pembangkit listrik, diesel lah, semacam itu. Ditempatkan di sini. Di sini juga ada bekas cerobong asap, lubang pernapasan juga, lubang udara, pembuangan. Di dalam ada tulisan Jepang. Satu-satunya bunker yang masih punya tulisan Jepang di sini. Yang pada artinya dilarang menyalakan api. Iya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa masuk untuk mengetahui lebih jelas. Oke. Sekarang kita ada di dalam bunker. Nah, di sini yang kita cari tadi, tulisan berhuruf Jepang. Ini artinya apa, Mas Safi? Ya, ini tulisannya kalau dalam bahasa Jepang tuh kaki denki, yang artinya dilarang menyalakan api. Ya mungkin takut ini kan peringatan bahaya gitu ya. Bahaya. Karena ini kan bunker yang pembangkit listrik. Ya, jadi di sini mungkin ada pembangkit listrik, ada bahan bakar minyak. Kalau nanti ada letupan percikan api dikit bisa bakar ya. Ya. Itulah maksud dari tulisannya. Kalau sekarang mungkin peringatan gitu ya. Peringatan. Sekarang kita berada di bunker berikutnya. Ini juga fungsinya sama ya, Mas Safi? Kalau ini sepertinya bukan sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Lain ya betul. Ya, ruangannya di dalam lebih besar. Ya, mungkin untuk persembunyian atau gimana ya? Bisa jadi untuk persembunyian, bisa juga untuk gudang senjata, gudang amunisi. Soalnya dari bentuknya ini paling besar. Besar ya? Ini paling besar. Dan masih utuh kayaknya ini. Kebanyakan masih utuh. Ya seperti biasa besi-besinya sudah banyak yang hilang.
Masih ada ini bagi ya. Ya, sebagian. Tapi kalau boleh tahu ini tempat apa ya? Ini sama fungsinya seperti mercusuar. Ini juga buatan Belanda, peninggalan Belanda. Peninggalan ya? Iya, peninggalan Belanda. Ya, pembuatannya tidak jauh beda dengan mercusuar yang disebut dengan. Tahunnya kira-kira segitu ya. Ya, tahunnya sekiranya seperti itu. Terus dulu ini juga pakai minyak penerangannya. Kebetulan salah satu keturunannya masih ada yang biasa ditugaskan untuk menghidupkan lampu. Lambat laun berubah, sekarang sudah pakai solar cell untuk daya. Itu masih dimanfaatkan di sini. Iya, sampai sekarang masih dimanfaatkan. Ini fungsinya untuk apa? Mas Abi? Fungsinya sama seperti mercusuar sebagai Terang. ya apa Menunjuk jalan. penunjuk arah. penunjuk jalan bagi kapal-kapal yang akan lewat. Mengingat di sini kan selat yang cukup sempit, Sempit dan padat. apalagi Lalu sekarang lintasnya ya? lalu lintasnya cukup padat dan sedikit berkarang. Nah, dulu di sini ada semacam gubuk lah dari besi, dan di dinding-dinding gubuk itu banyak terdapat bekas lubang peluru. Jadi entah kapan hilangnya, kami juga belum bisa memastikan. Yang jelas dulu di sini pernah terjadi pertempuran sengit yang dapat dibuktikan dengan keberadaan bekas peluru yang ada di gubuk itu. Ya, ini memang suatu yang sangat disayangkan sekali, karena ini sebenarnya udah bukti sejarah juga ya. Eman kalau sampai hilang begitu saja. Kita sekarang ada di bunker bagian selatan ya, Mas Abi ya. Sisi selatan. Sisi selatan. Jadi ini bunkernya berarti areanya luas juga ya. Luas sekali ya, kira-kira 1 hektar lebih. Ini tanahnya masih milik. Tanahnya Oh, ini kebetulan dikuasai oleh TNI AD. Oh. Kodim 0829 Bangkalan. Ada yang luas. Kira-kira warga sekitar. Ya, kita tiba setelah perjalanan agak sulit. Nah, sekarang kita tiba di salah satu bunker. Satunya lagi. Nah, ini salah Ini satu apa? Kayaknya lain ini anunya, bentuknya ini. Tapi tetap ya bunker ya. Iya, ini salah satu bunker yang menghadap langsung ke laut. Laut ya. Iya. Jadi
Di sini sebelum hancur, sebelum tinggal bagian pintunya saja, ini ada semacam tempat untuk meletakkan senjata api yang mengarah ke laut, seperti mortir mungkin ada di sini. Ya, meriam yang mengarah ke laut. Ini bagian yang menghadap laut juga sudah hancur. Ini tinggal bagian ini saja sekarang. Bagian pintu sudah gak ada. Ini dulu pintu terbuat dari plat besi. Iya. Syafi, ini anu ya berarti ya? Ini bekas ledakan ini. Iya, Dari ini anunya ini apa? dari Tekstur tanah yang dari cekungan cekungan. tanah yang tampak di sini. Ini kelihatan sekali bahwa di sini dulu pernah terjadi ledakan bombardir oleh sekutu sehingga hancur, hanya menyisakan bagian ini saja. Ini dulu awalnya agak besar arealnya, bangunannya. Berhubung sudah hancur, ya seperti ini sekarang keadaannya. Ditambah lagi tanaman perdu yang cukup lebat dan bambu. Entah bagaimana kok bisa sampai sini bambu ya. Kita udah nyampe lagi ke sebuah bunker, di mana bunker ini masih apa ya, masih utuh atau masih bagus kan ya, kondisinya. Jadi bentuknya beda gini apa mas ini? Fungsinya sama saja ya? Iya, kemungkinan ini juga tempat Cuma tentara. segini ya? Iya, tentara yang membidikkan senjata untuk bagian selatan. Arah laut. Iya, soalnya di sini ada ini seperti penahan apa? Senjata yang meletupkan ya amunisinya. Ya mungkin posisi Meren anu ya, ini ya ini penahan. Ya. Dan di sini juga ada lubang lagi ini. Maka ini kita belum ngerti juga fungsinya apa. Oh iya lubangnya. Perlu dipelajari lagi. Safi, kita setelah apa ya keliling-keliling tadi, terus berapa benteng yang berapa bunker yang kita datangi, terus apa kesimpulannya setelah kita tahu kondisi ini, terus bagaimana kedepannya, apa kita perlu apa ya ada perawatan biar tidak hilang gitu. Iya. Jadi di sini ada sekitar 20-an 20 bunker itu ya? bunker yang tersebar hampir sekitar 1 hektar wilayah ini, baik yang utuh maupun yang sudah hancur, rusak parah. Tadi kita berhasil mendatangi 5 lokasi dari 20-an itu. Soalnya yang lain rutenya kita apa ya
medannya berat. Ya, medannya cukup berat, Cukup berat. tanaman perdu sudah terlalu lebat. Lebat. Jadi kedepannya supaya kita bagaimana bisa menggugah warga sekitar Bangkalan khususnya, di mana kita di sini punya potensi yang bisa dikembangkan sebagai wisata sejarah. Sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua, Jepang melawan Sekutu. Ini adalah peninggalan Jepang, meskipun pada awalnya adalah tangsi Belanda. Jadi semoga ke depan kawasan ini bisa Banyak dikenal oleh minimal dikenal dulu. ya, dikenal. Seumpama ke depan ada upaya pelestarian, pemeliharaan, itu akan lebih baik lagi. Memang kita punya potensi yang cukup bagus di sini dan cukup menjanjikan. Oke, terima kasih Mas Ali atas partisipasinya. Sama-sama.